Di sebuah hutan, jejaknya masih baru, masih hangat. Babi hutan itu pasti belum jauh. Hari ini aku harus dapat satu. Dagingnya bisa buat lauk seminggu penuh. Itu dia, suaranya makin dekat. Ayo, keluar kau binatang. Yes, kena. Akhirnya tuh kan, pilingku nggak salah. Ayo kita lihat seberapa besar kamu. 5 menit kemudian. Wah, besar juga ya kamu ini. Bisa buat pesta kecil-kecilan di rumah nanti. Lumayan ini, bisa dijual juga bagian-bagian lainnya. Hari ini aku beruntung banget. Ini baru namanya pagi yang penuh berkah nih. Namun dalam perjalanan pulang, Berto tiba-tiba kehilangan kendali dan mengalami kecelakaan. Oh, tinggal sampai rumah, abis itu tinggal bersih-bersih. Terus tinggal masak deh. Hari ini aku makan enak. Loh, apaan itu barusan? Remku kenapa ini? Astaga, astaga. Aduh, remnya plong. Tolong. Tak lama kemudian, Astagfirullahalazim, mahalnya buntut sapi sekarang. 5 potong kecil aja harganya kayak beli emas. Terus aku harus jualan pakai apa coba? Masa aku ganti jadi sop sayur? Siapa juga yang mau beli? Loh, itu mobil siapa tuh? Kok rusak parah banget? Nabrak pohon ya? Astagfirullahalazim. Ya Allah, Pak, bangun Pak. Pak, Bapak dengar suara saya nggak Pak? Hah? 5 ekor babi. Buntutnya gemuk-gemuk banget ya. Sama-sama buntut juga sih. Warnanya beda dikit doang. Teksturnya juga mirip. Pelanggan juga nggak bakal tahu bedanya. Udahlah, daripada sopku nggak laku, mending aku manfaatin ini daripada mubazir juga. Maaf ya babi-babi, tapi buntut kalian bakal nyelamatin hidup aku. dia mulai memotong satu persatu buntut babi dengan cekatan. Satu, 2, 3, 4, 5. Nah, cukup. Ini bisa buat sop buntut seminggu. Tolong, siapa kamu? Siapa kamu? Masih hidup toh? Yaudah deh, semoga ada orang lain yang menolongin kamu. Aku ada urusan penting. Di dapur rumahnya, Bu Jumiati lalu mengolah buntut babi itu untuk dibuat sop buntut. Aduh, harus cepet nih, harus bersih, harus wangi. Jangan sampai Hana cuy gak buah amisnya juga kan harus hilang. Ntar ketahuan kalau ini bukan buntut sapi. Nah, kalau udah dimasak gini kan, siapa juga yang bisa bedain? Bentuknya sama, warna juga mirip. Tinggal kuah kaldu yang mantap, selesai deh. Tiba-tiba datanglah Hana. Ibu lagi masak sop buntut ya? Lah, kenapa nggak panggil aku sih dari tadi? Aku bisa bantuin loh Bu, aku kan suka ngupasin bawang. Hana, maaf ya nak. Ibu kira kamu lagi tidur. Ibu nggak mau ganggu kamu. Lagian ibu cuma bikin sedikit kok, nggak repot-repot amat. Harum banget ya Bu. Ini kaldu buntut sapi asli ya Bu? Soalnya baunya beda, tapi enak sih. Ya iyalah, masa sop buntut nggak pakai buntut sapi? Udah sana kamu istirahat aja dulu. Ibu tinggal nunggu matangnya doang kok. Yakin Bu nggak perlu bantuan? Aku nganggur loh.
Udah, nggak usah maksa. Ibu bisa sendiri. Sana Gi, ibu pengen kamu istirahat dulu. Nanti kalau kelamaan di dapur malah kamu kepanasan. Keesokan harinya warung mereka ramai seperti biasanya. Wah, baunya mantap banget. Hari ini harus lebih ramai dari kemarin. Semoga cepet habis semua. Mbak Hana, seperti biasa ya, sop buntut 2 porsi, satu buat makan di sini, satunya dibungkus. Siap Bu, tunggu sebentar ya. Saya catat dulu pesanannya. Ibu pasti udah kangen kan sama sop buntut buatan ibu saya? Iya dong, dagingnya empuk, kuahnya itu loh, kayak obat penenang. Kalau lagi pusing, langsung hilang deh semua stres. Hahaha, aduh bisa aja ibu ini. Tapi benar juga sih, saya juga sering curi-curi kuahnya kalau lagi lapar tengah malam. Satu buat dimakan di sini, satu buat dibungkus. Ini buntutnya pas, kuahnya pas. Pokoknya jangan sampai kelamaan. Ntar anak-anak itu curiga. Han, ini pesanan ibu yang 2 porsi udah siap ya. Oh oke Bu, saya ambil sekarang. Wah, aromanya makin hari makin nikmat aja ya Bu. Benar-benar bikin ngiler. Ya iyalah, cepet sana antar dulu. Ibu masih banyak yang harus disiapin ini. Pembeli makin banyak tuh. Lima menit kemudian. Ini dia Bu pesanannya. Selamat menikmati ya. Jangan lupa mampir lagi besok. Wah, makasih banyak ya Hana. Salam buat ibu ya. Masakannya luar biasa. Malam harinya saat mereka menghitung keuntungan yang mereka dapatkan, 100, 200, 300. Ini baru hari ketiga, tapi udah nyampe 1,5 juta lebih. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Bu, ini aku hitung-hitung ya, kok hasilnya bisa banyak banget ya. Padahal kita nggak nambah jumlah porsi, dan bahkan baku juga sama. Bahkan buntut sapinya kita beli lebih sedikit dari biasanya. Ya, namanya juga rezeki Han. Kadang nggak bisa ditebak dari mana datangnya. Mungkin ini balasan dari Tuhan karena kita kerja keras dan masaknya tulus. Iya sih, tapi tetap aja aneh Bu. Biasanya kan nggak pernah sampai segini. Tapi ya semoga emang rezeki beneran ya Bu. Udah, gak usah dipikirin terlalu dalam. Kamu istirahat aja dulu. Besok kita jualan lagi. Yang penting kita jaga rasa dan pelayanan. Soal rezeki biar Tuhan yang ngatur. keesokan harinya Bu Jumiati ke pasar untuk membeli buntut babi dan bukannya buntut sapi. Pagi Mas Joni, gimana dagangan hari ini? Rame? Wah, pagi Bu Jumiati, alhamdulillah rame banget Bu. Apalagi sekarang musim babi di hutan lagi banyak. Para pemburu lagi pada panen. Oh iya, lagi banyak stok berarti ya? Iya Bu, nih buntut babi juga numpuk, mau coba. Harganya murah banget loh, jauh lebih miring daripada buntut sapi. Emang berapa harganya per kilo sekarang? 15.000 aja Bu, itu pun udah bersih dan siap dimasak. Nggak usah repot-repot lagi nyuci atau menyingkirkan bulunya. Murah banget ya. Ya udah, saya ambil 3 kilo deh. 3 kilo, banyak amat Bu, biasanya Ibu beli buntut sapi cuma setengah kilo. Emangnya buat apa toh Bu? Itu rahasia dapur ya Mas. Nggak bisa dibocorin dong. Pokoknya lagi ada kebutuhan khusus aja. Wah iya deh, saya mah nggak ikut campur ya urusan dapur. Asal uangnya halal, dagangannya laku ya saya juga senang. Nih uangnya, pas ya. Saya buru-buru soalnya. Udah ditunggu di rumah. Oke Bu Jumiati, makasih banyak ya. Semoga cocok buntutnya.
Tapi saya penasaran deh, ini buat eksperimen apa sih sebenarnya? Rahasia dong. Nanti aja kalau udah berhasil saya kasih tahu. Dadah Mas Joni. Ibu ini makin aneh aja. Tapi ya sudahlah, rezeki jangan ditolak. Dia kembali membuat sop buntutnya menggunakan buntut babi. Namun, Bu, aku udah beres dari pasar. Aku mau bantuin masak ya, biar cepet beres. Hari ini pasti ramai lagi kayak kemarin. Nggak usahan. Ibu bisa sendiri kok. Kamu istirahat aja. Ini udah hampir selesai juga loh. Bu, ini bukan buntut sapi. Ini beda banget. Ini buntut apa sih, Bu? Ya ampun Hana, jangan kaget gitu dong. Itu buntut babi. Iya, ibu sengaja beli tadi di pasar. Hah? Buntut babi? Bu, ini serius. Buat apa sih pakai buntut babi? Bukannya bisa kita selalu pakai buntut sapi? Harga buntut sapi makin gila Han. Kalau ibu tetap maksa pakai itu, untung kita habis. Mau kamu warung kita ini tutup? Mau kamu balik makan nasi garam lagi tiap hari? Tapi ini caranya curang Bu. Kita nipu orang, kasih makanan babi ke orang tanpa mereka tahu. Ini bisa jadi masalah besar, bisa dosa juga Bu. Dengar ya Hana, ibu gak peduli orang mau bilang apa. Yang penting dapur kita tetap ngebul. Ibu udah terlalu capek miskin. Ibu gak mau lagi hidup ngenes. Kalau ini satu-satunya cara, ya ibu lakuin. Utik. Tapi Bu, aku gak bisa setuju. Ini benar-benar salah. Hana, kamu anak ibu dan kamu kerja di warung ini. Kalau kamu gak mau bantu, ya jangan ganggu. Tapi satu hal, kamu jangan pernah buka mulut ke siapa-siapa soal ini. Sekali saja kau bocorin, kita bisa habis. Ibu gak mau hidup kita hancur cuma karena kamu terlalu polos. Aku gak tahu harus gimana. Tapi aku juga gak bisa ninggalin ibu. Kalau kamu sayang ibu, bantuin, jangan nambah masalah. Sekarang ambil panci itu, bantu ibu rebus buntutnya. keesokan harinya warungnya buka seperti biasa. Selamat pagi ibu-ibu semua. Wah, kayaknya hari ini lebih cerah karena ibu semua datang barengan. Duduk dulu ya, saya catat pesanannya satu-satu. Jangan rebutin ya. Pagi Hana sayang. Iya, kayak biasanya ya, ada 2 porsi, satu makan di sini, satu dibungkus buat suamiku. Dia tuh suka banget sama buntut buatan ibumu. Katanya bikin kuat seharian. Wah, ibu Sari selalu jadi pelanggan pertama. Makasih ya Bu, saya catat langsung. Ditunggu ya, bentar lagi matang. Aku juga dong Hana, 1 porsi makan di sini. Tapi kalau kuahnya bisa dibanyakin dikit ya. Kemarin tuh kuahnya enak banget, sampai ke mimpi loh. Iya Bu Ratih, kuahnya dibanyakin. Pokoknya hari ini lebih mantap dari kemarin deh. Ibu pasti makin suka. Rempahnya udah pas. Ini buntut babi memang lebih cepat empuk. Asal nggak ada yang curiga, semua aman. Tinggal disiram minyak goreng bawang, selesai deh. Bu, pesan 3 porsi udah masuk. 2 buat di sini, 1 dibungkus. Iya Hana, sebentar lagi jadi. Tunggu di rak ya. Ibu tinggal tambahin sambalnya. Hana, kamu itu cocok loh jadi artis iklan sop. Lihat tuh, senyummu manis banget tiap kami datang. Aduh Bu, jangan gitu dong. Saya jadi malu. Saya mah cuman bantu ibu aja di warung, biar nggak kecapean. Tapi beneran loh ya, sop buntut ini rasanya beda banget. Ada yang lebih gurih dari biasanya. Ibu kamu mau ganti resep ya? Mungkin karena ibu pakai kaldu yang lebih lama ngerebusnya Bu. Katanya sih itu bikin kuahnya jadi makin ngeresep ke dagingnya. Iya juga sih, ini baunya kayak di restoran mahal. Cuma di sini harganya masih bersahabat. Lah, ini sopnya enak banget loh nih ya. Saya udah makan di 3 warung minggu lalu. Tapi ya tetap aja balik ke sini. Hahaha. Sejak saat itu Bu Jumiati terus menggunakan buntut babi. Namun pada suatu hari saat Bu Jumiati sedang membeli buntut babi, Mas Joni, buru-buru ya. Saya ambil 3 kilo kayak kemarin. Tapi cepetan, saya nggak bisa lama-lama di sini. loh pagi-pagi udah panik aja Bu. Tapi oke deh, nih saya ambilin. Masih segar semua, baru datang subuh tadi. Lima kilo ya Bu Jumiati. Wah, makin laris aja tuh warungnya. Saya jadi penasaran loh sama resep rahasianya. Lah, Bu Jumiati,
Astagfirullahalazim. Itu kutip babi ya, Bu? Jadi selama ini saya makan di warung ibu itu. Astagfirullahalazim, Bu Jumiati. Kok ibu nggak jujur sih kita makan buntut babi selama ini? Bu Ina kemudian pergi untuk memberitahu Pak RT dan warga lainnya kalau Bu Jumiati menggunakan buntut babi. Maaf Mas Joni, nanti saya bayar. Saya harus pergi dulu sekarang. Lolo Bu, lah uangnya Bu. Barang udah dibawa tapi belum bayar. Ya ampun. Bu Jumiati yang sedang dikerumuni massa sedang menceritakan sejenak kapan ia berbuat curang. Ini orang harus dihukum. Kita makan daging babi, bukan buntut sapi. Dia udah menipu kita semua. Ya Allah, anak-anakku makan sop ini tiap hari. Ibu Jumiati, ibu tega banget. Tega nyuapin kami daging haram kayak gini. Maafkan saya nggak punya pilihan. Saya cuma pengen warung ini tetap hidup. Jangan cuma minta maaf, kita semua berhak tahu kok kenapa ibu itu melakukan ini semua. Ngomong sekarang juga ibu. Kita harus giring dia ke kantor polisi. Ini penipuan publik. Ini kejahatan moral. Ayo kita bawa sekarang juga, biar polisi yang mengurus. Biar dia itu tahu rasanya mempermainkan perut warga satu kampung. Tolong jangan sakiti ibu saya. Dia memang salah, tapi dia nggak jahat. Dia cuma salah jalan. Kamu juga bagian dari ini, anak. Kamu juga bohong. Kalian semua harus tanggung jawab. Jangan salahin anakku. Aku yang mulai semua ini. Hana nggak tahu apa-apa waktu itu. Aku yang harus tanggung semuanya. Sudah. Warga harap tenang. Kami akan tangani kasus ini dengan hukum yang berlaku. Ibu Jumiati, mohon ikut kami ke kantor. Maaf Hana, maafin ibu. Bu Jumiati kemudian dibawa ke kantor polisi dan dipenjara.